Siap, tepuk tangan buat Pak. Gimana, Bapak Ibu sekalian, dapat sesuatu istimewa hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Pak. Hari ini kita dapat kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Medan, dan yang tidak terduga, kita nggak ada rencana sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita kedatangan konseptor Green Property kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai Direktur Support System, Bapak Agus Salim. Kita dikasih kejutan nih, tepuk tangan dong. Jadi training M3 ini di luar rencana. Ada orang yang sangat saya banggakan sekali, guru saya, guru saya. Dan hari ini kita dikasih kesempatan, dikasih waktu untuk dapat ilmu yang sangat luar biasa. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Luar biasa. Mari bangkit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah, mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah di pagi hari yang cerah, kita bisa berkumpul di kantor kebanggaan kita. Saya senang sekali hari ini ada di Bandung, tadi malam masih di Makassar. Ya, pulang ke rumah jam 1 malam, jam 7 pagi sudah harus berangkat ke Bandung. Dan alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan semua. Saya senang sekali ada di ruangan ini. Semoga pertemuan kita insya Allah dapat berkah dan diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit saja saya mau kasih satu hal yang sangat penting yang selama ini menjadi bagian dari pengalaman saya. Sering saya sampaikan di berbagai seminar bahwa sukses itu hanya faktornya hanya dua. Yang pertama adalah peluang, yang kedua adalah kapasitas. Yang pertama apa? Peluang. Yang kedua kapasitas. Sederhana. Pak Agus Salim bisa seperti ini karena dapat peluang dan pernah mengasah kapasitas. Ya, Pak Yusuf bisa seperti itu karena ada peluang dan ada kapasitas. Pak Ferry bisa seperti ini karena ada peluang dan ada kapasitas. Pak Haji Bibi bisa seperti ini, Pak Oki bisa seperti ini karena ada peluang dan ada kapasitas. Peluang kita apa? Peluang kita apa? Green Warrior. Mengapa Green Warrior ini menjadi peluang terdahsyat zaman sekarang? Karena peluang ini gabungan antara bisnis dan aset. Mengapa kita perlu punya bisnis dan mengapa kita perlu punya aset? Nanti saya kasih contohnya ya. Kenapa kita perlu berbisnis? Karena 90% rezeki dari perniagaan ini hadis. Mutlak kebenarannya kalau yang percaya, yang beriman, yang meyakini akan kebenaran Islam. 90% rezeki dari bisnis. Mohon maaf kalau Anda masih digaji, maka sumber rezeki Anda masih yang 10%. Kalau Anda digaji perusahaan, maka sumber penghasilan Anda dihemat-hemat oleh perusahaan. Betul? Kalau Anda digaji oleh negara, maka sumber penghasilan Anda dihemat-hemat oleh negara. Maka sumber penghasilan Anda sumbernya dihemat-hemat. Kalau Anda mau sumbernya yang boros-boros, maka jadilah pebisnis. 90%. Dan kita saat ini punya bisnis dahsyat. Nanti saya jelaskan sedikit. Oke? Yang kedua, mengapa kita perlu punya aset? Karena para pakar kekayaan mengatakan bahwa harta mencari harta jauh lebih dahsyat daripada fisik mencari harta. Rata-rata kalau kita bekerja, kapasitas kita cukup rata-rata 8 jam sehari. Pertanyaannya, apakah 10 tahun ke depan bisa menjadi 80 jam per hari? Ternyata tidak bisa. Kita dikasih panca indera terbatas. Waktu kita cuma 24 jam. Tangan kita cuma 2, kaki kita 2, kepala kita 1. Semua terbatas. Dihabiskan 24 jam sehari. Tapi kalau harta mencari harta, unlimited. Unlimited. Mau contoh? Seluruh orang kaya di seluruh dunia karena punya bisnis, punya aset. Hotel apa yang paling terkenal di Indonesia? Hotel apa? Bandung, Pak. Ya, misalnya pemilik hotel. Kalau di Bandung apa? Trans Bandung. Oke, kita contoh lihat Trans. Bisnisnya apa? Nyewain kamar, nyewain ruang meeting, kafe-nya hotel, apa lagi? Pokoknya semua ada di hotel itu yang dibayar per hari namanya bisnis. Asetnya apa? Gedung.
asetnya terus bertambah nilainya karena sifatnya properti kalau ada di tempat strategis nilainya terus naik. Oke. Setiap hari dapat uang dari penyewaan kamar, penyewaan ruang meeting, penyewaan segala macam. Jadi baru mulai jalan, bisnisnya sudah ada, asetnya sudah ada. Contoh ya, mengerti maksud saya? Ya, itu contoh. Lion, asetnya apa? Pesawat. Bisnisnya apa? Jual tiket. Penyewaan pesawat gitu. Nah, kita beli tiket naik pesawat, kita yang bayar pilotnya, kita bayar pramugarinya, kita bayar parkir pesawatnya, kita bayar bahan bakar dan setiap hari Lion dapat uang dari bisnisnya dan punya aset berupa pesawat. Oke. Yang bangun rumah sakit, bisnisnya apa? Pelayanan kesehatan. Asetnya apa? Gedung rumah sakit. Ya. Nah, seluruh orang kaya seluruh dunia karena punya bisnis, punya aset. Bapak dan Ibu semua beruntung masuk ke dalam sistem di mana ada bisnisnya, ada asetnya. Bisnisnya apa? Referensi peminjaman. Asetnya apa? Pohon jaminan. Oke? Bisnisnya cepat. Jadi jangan, oh ini bisnis lama. Siapa bilang? Pak Om dapat 1 miliar dalam waktu hanya 9 bulan menjalankan bisnis ini sudah dapat 1 miliar 1 bulan. Cepat nggak? Cepat. Ada di tempat lain di mana? Pernah dengar kabarnya? Belum kan? Ini bisnis cepat, Pak. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Bisnis cepat. Nah, kemarin yang mensponsori Pak siapa? Pak Hamdan Zulfa dapat berapa? 100 juta. One day. Ya, ini kan bisnis cepat, Pak. Ini kita berada pada bisnis yang bisa ditawarkan ke semua orang. Maaf kalau Anda bermain MLM biasa yang zaman saya dulu. Ya, kita nggak berani ketemu gubernur, ketemu bupati. Ya, kemarin saya ketemu dengan Pak Mustafa, ketemu dengan tokoh nasional dan mohon doanya. Ya, dalam waktu yang tidak lama lagi, semoga beliau patungan bisa menangkap join 1 triliun. Luar biasa. Kenapa? Karena seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh menteri, seluruh pengusaha muridnya kan kita. Jadi tinggal kefikiran beliau saja mengajak orang penghijauan. Bahkan saya cerita kemarin, kalau Pak Edi nanti menjadi ketua panitia Menteri penanaman pohon dunia di mana menghadirkan seluruh negara sangat pantas. Kita butuh figur nasional yang steril politik, karena dia steril politik, steril politik tapi disegani semua orang. Contohnya Pak Adi aja. Oke. Nah, kita sudah punya bisnis luar biasa. Yang kedua, kita punya aset luar biasa dibanding aset lain, Bapak. Kira-kira kalau bangun rumah sakit berapa tahun baru balik? Ya, puluhan tahun. Bangun hotel, puluhan tahun. Bangun tol, puluhan tahun. Aset-aset yang dibangun pengusaha, makanya saya heran kalau mengatakan ini lama. Seluruh pengusaha yang bangun aset semua lama. Tidak ada pengusaha yang bangun aset cepat. Pernah dengar nggak? Ada yang bangun hotel 1 malam hanya loro jam mereka. Semuanya yang bikin candi apa? Candi Prambanan. Ya, hanya legendanya Tangkuban Perahu aja yang 1 malam. Hanya kisah-kisah legenda aja yang 1 malam. Semua butuh proses, Bapak. Kita butuh waktu cukup 5 tahun ini aset kita tumbuh dan kalau ditanam lagi. Bahkan kita punya aset bayi, namanya paket bayi kan 12 pohon. 12 pohon itu paket bayi, cocok untuk bayi baru lahir. 25 tahun kemudian asetnya sudah bernilai 2,2 miliar. Jadi kalau beli paket 12 pohon namanya paket bayi. Kalau yang 1 pohon namanya paket pramuka. Kalau beli 1 pohon berarti sekelas anak pramuka. Ya, Bapak dan Ibu beli asetnya kalau bisa masa diri. Karena kita belum bangun karena terpaksa, Bapak. Kita lahir terpaksa. Nah, apa itu? Kita lahir juga karena terpaksa, Bapak. Dipaksa lewat di jalur yang sangat sempit. Benar ya? Menangis ketika kita lahir. Dan ibu kita sudah apa ya? Berapa 3/4 mati kan ya? Bukan yang setengah mati, 3/4 mati. Sakitnya luar biasa. Nah, kita lahir. Nah, kita mau berdiri ini dipaksa Bapak Ibu. Kita jalan lagi, kita terduduk lagi.
Dia paksa lagi begini. Coba kalau kita menyerah dulu, saya nggak mampu lagi. Nggak jalan kita sampai sekarang. Ya. Nah, kalau sedikit bisa maksakan diri, maksakan lagi. Punya asetnya. Ya, kata Pak Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Ya, sekarang kita sudah punya bisnis, referensi penghijauan, punya aset pohon jamun. Asetnya kita bos, kita tidak nanam pohon, tidak mencangkul, tidak jaga pohonnya. Kita yang bosnya. Jadi punya aset, tetapi kita bos. Punya bisnis pribadi. Ya, ketika kita terima bonus sponsor, nggak harus dikasih Pak Haji ini kan? Ya ada hati sendiri. Ya ini bisnis pribadi Bapak. Nah sekarang siapa yang ingin cepat sukses? Berdiri. Deklarasikan diri Anda. Saya ingin cepat sukses. Saya ingin cepat sukses. Saya ingin cepat sukses. Saya mau kasih sedikit rahasia. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kalau kita sudah punya bisnis, punya aset, nah Anda tinggal sebenarnya satu klik lagi. Tinggal ditransfer akhir duit kan. Tinggal dikerjanya aja dengan sungguh-sungguh. Anda beruntung bergabung ke perusahaan yang punya track record baik. Punya track record baik. Maaf, bisnis lain tidak punya track record baik. Banyak pengusaha yang mendirikan MLM tidak mau izin. Kenapa? Tidak mau diawasi. Gampang tutupnya ganti kulit lagi. Ya, banyak begitu. Jadi kalau ada MLM yang izinnya tidak lengkap, dua kemungkinan. Bosnya tidak mengajukan izin karena memang tidak mau, karena niatnya mengganti kulit lagi sekian lama kemudian. Atau sudah mengajukan izin tapi ditolak izinnya. Banyak korbannya loh. Nah kita sudah punya track record 11 tahun dengan segala dinamikanya. Gedung lama di sini dirobohkan, dibangun gedung kebanggaan kita ini. Ini bisnis kita dulu sedang luar biasanya. Jadi Anda beruntung berada pada bisnis lagi take off. Banyak orang di bisnis yang lagi turun, lagi mau landing. Kita beruntung bisnis kita lagi take off, lagi sedang naik-naiknya. Nah, mulai toko-toko nasional dan toko dunia mulai melirik bisnis ini. Kita beruntung kita yang merintisnya. Nah, sekarang kalau ingin sukses segera dicopot itu penghambat kesuksesan. Apa penghambat kesuksesan? Apa lagi? Ragu apa lagi? Menunda-nunda. Apa lagi? Banyak alasan. Banyak alasan. Apa lagi? Mati akal. Mati akal apa lagi? Biasanya yang menyebutkan sudah ngalami. Ya, Bapak dan Ibu, kita copot itu penghambat kesuksesan. Kalau Anda punya beban banyak, ada trauma MLM, bagi suka gengsi, ya perlu saya sampaikan bahwa kalau Anda ingin gengsi, lupakan sukses. Kalau Anda mau sukses, tinggalkan gengsi. Tapi kalau hidup sudah sukses, pasti bergengsi. Betul kan? Ya, kalau Anda memalas, lupakan sukses. Kalau Anda sukses, tinggalkan malas. Tapi kalau sudah sukses, bisa malas-malasan. Betul kan? Betul. Nah, sekarang copot yang ada di diri Anda penghambat kesuksesan. Penghambat kesuksesan yang paling utama adalah mindset. Apa? Mindset. Banyak orang punya mindset yang merusak dirinya sendiri. Saya mau kasih contoh. Selalu mengatakan dengan dirinya bahwa saya kan cuma anak petani, saya cuma perempuan, saya cuma orang desa, saya cuma orang biasa. Setiap saat menyebutkan saya cuma, maka Anda bunuh diri Anda sendiri. Anda jadi mayat hidup. Anda tidak berdaya apa-apa karena Anda sebut saya cuma. Ini mindset. Tetapi saya cuma diganti dengan kata justru karena saya hidup Anda berubah. Justru karena saya miskin, saya harus cepat kaya. Justru karena saya lahir di desa, saya harus lebih hebat dari orang yang lahir di kota. Justru karena saya orang biasa, saya harus lebih hebat dari orang luar biasa. Saya harus jadi luar biasa. Justru saya karena perempuan, saya harus lebih hebat dari laki-laki. Maka sebenarnya dunia ini bisa dirubah dengan kata-kata. Mengerti maksud saya? Dunia ini bisa dirubah dengan kata-kata. Bahkan hukum fikih pun dengan adanya kata-kata bisa berubah. Bukan hukum fikihnya berubah ya, makna fikihnya berubah. Hanya dengan kata-kata, saya terima nikahnya ini dengan mas kawin sekian-sekian, sah. Kata-kata.
Yang tidak submisif tiba-tiba jadi submisif. Yang halal menjadi yang haram menjadi halal. Dan satu kata-kata karena memproklamasikan kemerdekaan, proklamasi kami bangsa Indonesia dan terus kata-kata juga Indonesia berdiri. Maka doktrinlah diri Anda dengan kata-kata positif, dengan mindset benar. Banyak orang yang mindsetnya salah. Sebenarnya dia orang luar biasa, tapi dia bunuh diri sendiri, dijadikan mayat dirinya sendiri. Banyak menjadikan dirinya sendiri jadi mayat, tidak berdaya apa. Padahal sebenarnya kita lahir dunia ini melewati seleksi luar biasa. Kita melewati seleksi. Kita beruntung sudah punya bisnis, punya aset. Dan kita juga beruntung punya mentor-mentor luar biasa. Ada Pak Jidin, ada Pak Oki, ada Pak Yusuf, ada Pak Ferry. Tepuk tangan untuk beliau. Saya banyak belajar dengan beliau. Ya, banyak belajar dengan beliau. Nah, kita beruntung di bisnis ini, di perusahaan ini kumpul orang-orang terbaik, Bang. Ya, jangan kita menemukan figur muda seperti sosok Pak Wira Pradana. Banyak orang kaya tapi tidak bisa lebih jauh. Ya, banyak orang kaya tapi dapatnya dari proyek, nyogoknya sama pejabat. Banyak orang kaya tapi tidak merintis dari nol. Pak Wira merintis bisnis ini dari semester 5 ITB. Cukup kursinya? Ada ini kursi? Ambil satu. Ambil satu. Ini kursi, ya bisa. Ya, saya sedikit lagi karena mau mereka. Jadi artis ini, selebritis. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai Pak Wira ya. Nah, kita punya sosok Pak Wira luar biasa. Orangnya jenius, orangnya akhlaknya baik, orangnya sangat soleh, punya visi besar. Luar biasa. Bisnis ini besar karena visi. Seangkatan Pak Wira, bahkan juniornya Pak Wira pernah punya bisnis booming, tapi karena tidak punya visi, bisnis tumpah. Karena tidak punya visi. Pak Wira karena punya visi harus dipertahankan ini bisnis, ganti produk no problem. Tapi jangan ganti struktur jaringan. Jangan ganti nama. PT GMN-nya jangan diganti. Sampai sekarang sudah 11 tahun blackstarkita.com masih ada. Itu pertanda bahwa apapun dipertaruhkan, bisnis ini dipertahankan. Ganti produk no problem kalau ada produk lebih baik. Yang penting struktur bisnis. Pak Yana Aryadi, member pertamanya Pak Wira, tetap menjadi leader sekarang meskipun beliau sudah almarhum dan sudah mewariskan bisnis besar kepada keluarga. Pak Sasmito, member pertama juga, langsung proline Pak Wira. Jadi dua proline Pak Wira sudah almarhum, sama-sama mewariskan bonus ratusan juta setiap bulan, sama-sama mewariskan ribuan pohon jamur, sama-sama istrinya diperlakukan sama dengan suami. Luar biasa nggak ini? Luar biasa. Anda beruntung. Ya, saya pun sebenarnya kalau senioritas dan umur saya lebih tua dari Pak Wira. Kenapa saya menyerahkan diri kepada Pak Wira? Karena saya merasa beruntung bisa menyerahkan diri, bisa dipimpin oleh orang terbaik. Saya beruntung bisa bekerja sama dengan orang terbaik. Ya, sekian tahun. Ya, karir saya juga mendek-mendek Bapak Ibu. Mendek-mendek. Tapi setelah bekerja sama dengan Pak Wira, ya, menjelang 2 tahun terakhir, ya Pak Wira sudah ke rumah ya. Pak Haji ini sudah ke rumah. Hidup saya juga mengalami perubahan luar biasa. Ya, sudah mulai perubahan. Apakah dulu Pak Agus Salim tidak hebat? Sebenarnya hampir sama dengan dulu, cuma sedikit tambah belajar saja. Tapi karena kesempatan peluangnya dapat, tinggal nambah asah kapasitas. Nah, sekarang untuk mengasah kapasitas sudah ada mentor. Sudah ada mentor, tinggal belajar saja, tinggal ikuti. Pesan saya Bapak Ibu, menjalankan bisnis ini jalankan dengan sepenuh hati. Ya, mulai hari ini komitmen kita berusaha. Coba tepuk dadanya. Ikuti kata-kata saya berusaha. Saya berusaha. Saya berusaha. Saya berusaha. Saya berusaha. Saya berusaha. Jadi yang mental karyawan dibuat. Anda bekerja dengan inisiatif Anda sendiri. Anda mau hasilnya besar tergantung Anda. Anda mau hasil kecil tergantung Anda. Apa bedanya kalau kita sebagai karyawan dengan pengusaha? Rata-rata karyawan mengamankan penghasilan bulanan, mengamankan kebutuhan istri. Itu tugas karyawan. Tapi pengusaha tidak.
Pengusaha mencari penghasilan yang progresif yang terus tumbuh. Ya, kalau hanya mau dapat 15 juta sebulan, tidak usah gabung di sini, Bapak. Banyak di luar sana. Tapi kalau Anda mau beri manfaat kepada banyak orang yang tidak terlibat pun dapat manfaat, Anda punya andil untuk mengangkat martabat Indonesia. Anda punya andil untuk mencegah bencana. Anda punya andil untuk menyumbang oksigen. Anda punya andil untuk menyerap karbon. Anda punya andil memberdayakan orang desa. Anda punya andil membuka pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan dan karir bagi banyak orang. Luar biasa. Luar biasa. Betapa mulia bisnis ini. Boleh bandingkan di bisnis lain. Makanya ketika saya ketemu leader MLM, mohon maaf ya, saya bilang produk saya yang paling penting, bukan produk. Maaf, tidak pernah presiden berfoto, mari beli produk kesehatan sebanyak-banyaknya, tidak pernah. Mari beli asuransi sebanyak-banyaknya, tidak pernah. Tidak dianjurkan PBB. Mari beli pulsa sebanyak-banyaknya, maaf kalau ada dari MLM pulsa ya. Karena ini juga MLM pulsa dulu. Kita ganti dari produk terpenting kan. Pakai. Ya, itu produk momentum itu bagus. Tapi kita berada pada produk paling penting. Satu-satunya produk yang dikampanyekan PBB, dikampanyekan seluruh kepala negara, dikampanyekan seluruh kepala dunia. Cuma produk itu. Mari tanam pohon sebanyak-banyaknya. Tidak ada di tempat lain, Pak. Kita seharusnya lebih bangga. Ya, setiap produk punya bahasa masing-masing. Katanya penjual produk kesehatan sangat penting karena Anda sekaya-kayanya pun kalau Anda sakit tidak ada gunanya. Kata penjual produk kesehatan, betul kan? Kata penjual asuransi, Anda harus ikut asuransi. Jika terjadi apa-apa maka Anda kehilangan segala-galanya. Maka Anda harus ikut asuransi. Kata penjual asuransi. Kata penjual pulsa sangat penting. Buktinya Anda bangun pagi belum ke toilet Anda sudah pegang handphone, pakai pulsa kan? Ya kan? Tetapi ya meskipun Anda punya pulsa seabrek-abrek, meskipun Anda sehat sesehat-sehat, meskipun Anda punya bertumpuk-tumpuk polis asuransi, kalau dunia tidak aman ditinggali, tidak ada gunanya juga. Ya kan? Kalau dunia tidak aman ditinggali, nah produk kesehatan bisa milih dari produk A bisa pilih di internet, benar nggak? Ya, asuransi bisa milih, pulsa bisa milih, berbagai provider. Dunia bisa milih nggak? Ada dunia lain? Kita pergi ke planet lainnya yuk tinggal gitu. Kalau dunia tidak aman ditinggal. Tidak ada. Ini yang paling penting produk Bapak. Kita beruntung dan kita bangga ada di sistem ini. Saya juga tidak pernah membayangkan dulu ketika dititipi Pak Habibie ide dasarnya. Saya tidak bisa menyangka seperti itu. Pak Habibie cuma nitip kita harus mengangkat martabat Indonesia dengan mengandalkan sumber daya alam kita dan kita bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan negara yang lain, termasuk negara besar. Jawabannya adalah kayu. Saya tidak menyangka bisa seperti ini. Ternyata kayu bisa diamelkan kan gitu. Unik sekali kan? Unik sekali. Ada orang nama anti MLM. Saya seru ketika ini MLM nggak? Tunggu dulu saya jelaskan dulu. Saya jelaskan, Pak, kalau saya ngajak orang dapat duit kan? Nah, tadi ngomongnya MLM tak suka MLM tapi ngajak orang mau dapat duit kan gimana? Ya, yang dulu banyak anti MLM. Banyak sekali sudah kita jelaskan malam waktu. Nah banyak cerita Bapak Ibu yang beli setengah hektar dulu, yang beli 1 hektar ikut LCSW. Rencananya tidak aktif, tapi karena ikut LCSW, pelajarannya menarik. Wih, visinya bagus. Wih, kita ketemu orang hebat. Nah, ada contoh dari Kalimantan, dia bilang saya beli 1 hektar untuk istri saya tidak bisa dilibatkan, saya tidak mau aktif. Apa yang terjadi? Baru tiba di Pattaya kita ya, langsung telepon orang, langsung closing 1 hektar. Padahal baru tiba. Saya di hotel nih, saya beli 1 hektar, kamu beli 1 hektar juga ya? Coba, niatnya apa? Enggak. Niatnya enggak. Ya, jadi enggak peduli orang bilang enggak motif, yang penting ikut sistemnya. Kalau orang sudah ikut sistem bisnis ini, lama-kelamaan. Nah, kita bersyukur, kita bangga bahwa aset kita bernilai mahal. Ya, menanam pohon bernilai mahal. Ya, sementara aset lain, Anda menyimpan uang, menyimpan emas di brankas tidak bernilai pahala, malah berdosa kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, kan betul? Ya, Anda menyimpan uang di bank, Anda tidak dapat pahala, tapi Anda dapat dosa di bank. Tapi Anda nanam pohon, Anda dapat pahala dan Anda memberikan manfaat kepada banyak orang, banyak makhluk di kehidupan ini. Ini luar biasa. Selamat berjuang, saudaraku.
Mari terus belajar kepada mentor-mentor terbaik. Saya kira cukup sekian karena saya masih ada kegiatan di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Seksual dan baik. Pak ini ditutup dulu. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai. Siapa doang ini yang hari ini dapat nilai bermanfaat akan makan. Oke, dan saya berdoa semua. Kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan aja ya? Apa di mana? Depan aja depan. Di depan.